Tambah dengan Freya ya sekarang ya. Oke, pertanyaannya masih mau target lagi kah? Granger? Oh, mereka ngelepasin Fanny-nya ya. Biar mungkin Fanny-nya bisa diambil sama Mama Kids juga, tapi ternyata gak dikasih juga. Albert akan mendapatkan Fanny-nya langsung di first pick. Bisa sih. Karena ya kita juga tahu lah permainan Fanny-nya Albert nih dahsyat juga gitu kan. Dijawab langsung dengan Sora. Yap, itu dia tadi yang di game pertama di ban, tapi di game kedua terlepas, langsung muncul. Cici Sora? Wait. Ini langsung Cici Gold ya? Sora Iya, Gold? Kanan, Flex. kayak kanan kiri langsung deh. Ya dua-duanya flex jujur. Oke. Karena Sora juga bisa di gold lane, berarti kemungkinan besar kanan akan pick ketiga Yishun Shin. Buat My Kids, Yishun Shin bermain dengan dua fighters itu emang paling ideal. Nanti untuk mid lane dan juga roamernya bakal diambil di akhir. Sehingga option yang dimiliki sama Geek Farm itu udah langsung kelihatan nih dengan dua pick di atas kayak gini. Tapi gimana dengan Marcel? Hero ya, bukan Marcel XP-nya bukan? Iya ya, Hero. Gimana dengan Hero Marcel? Kayaknya buat di EVOS oke sih. EVOS, kalau di balik misalkan Geek yang pakai untuk cancel aja. Kalau pick keempat aku setuju. Oh 3 enggak? 3 enggak. 3 mending ambil Yishun Shin ya. Daripada nanti di Yishun Shin di ban, junglernya habis nanti takutnya kan. Yisansin versus Fanny. Gue masih lebih kayak Suyo lagi sih, walaupun gak ada hyper carry jatuhnya ya. Iya kalau ada Suyo berarti ya bakal ambil Kimi mid dong kalau gitu. Iya, kayak mending di mid sekali Ya ya. Kimi mid dengan Sky Pierce ya berarti ya. Aha. Kemungkinan besarnya. Makanya kita harus lihat dulu nih pick ketiga Geek Farm apa nih. Kalau Yishun Shin berarti hyper carry-nya di jungle. Kalau ternyata bukan Yishun Shin kayak Suyo tadi yang dibilang sama Lim, berarti ya udah larinya ke Aboy. Hyper carry-nya bakal ada di Kimi. Sebelum itu semua Grangernya pick atas gak nih? Em, Di bawah di ban sih. di bawah sih di ban sih, tapi kan Cici atau Sora nih lawannya. Oke. Valen ke atas. Gatot Valen. Oke. Valen ya, tapi Valennya pick yang posisinya lumayan bagus. Jadi masih bisa fleksibel juga. Masih bisa di EXP juga kan untuk berhadapan dengan Sora. Match up ya? Match up juga. Aku merasa kalau ini Cicinya jadi gold laner ya. Ambil Brody nggak sih? Ya bisa jadi karena nggak terlalu butuh item juga. Dia udah bisa nge-deliver damage dari awal. Dan hero favorit Papulung sekarang ya gitu. Landingnya juga bagus. Oh, kan? ganti dia. Ganti lagi. Oh iya, karena Leslie sekarang yang main Pape loh. Kalah lu sama dia. Nah iya, Serius? saya tim Pape, kamu tim. Iya. Masa saya tim Papulung? Iya, Anda udah Brody aja ya. Bro dia aja. Iya. Wih, Fredrin bukan Buset. Gak damage juga bahkan. Wow. Arahnya kemana nih Geek Fam? Fredrin jungle. Apakah kita akan melihat Kimi yang benar-benar jadi satu sumber damage dengan Sky Pierce nantinya? Tapi nanggung gak sih Lim kalau gitu Lim? Banget sih. Baxia gak sih kalau emang mau nabrak bareng sama Kimi? Bentar. Baxia. Baxia dibanding Fredrin gitu? Gak ada CC-nya, Be. Ya emang gak ada CC-nya, tapi kan udah ada Sora. Mungkin dia memang mau agresif di awal, trio mid-nya aja gitu. Kiri kanannya gak usah ikut-ikutan dulu. Let's see ya. Atau jangan-jangan ya itu tadi, Baloy akan munculin satu hero yang kebetulan hero-nya ini adalah damage. Kayak support sistemnya keluar di sini nih. Support atau damage? Support kalau aku. Support. Masalah damage kayak possibility-nya udah tipis banget ini, Prof. Emang gak mau Saber? Saber roamer loh. Oke. Waduh. Saber roamer loh buat nangkep Fanny loh alasannya. Boleh kalau itu Kimi kan? Oke. Kimi udah pasti. Iya. Gimiknya confirm dari semenjak di Fredrin. Dari semenjak dia Fredrin, karena udah kelihatan. Udah pasti buat yang namanya mid laner hyper carry. Cushinya ditutup, yang Oke. bisa bawain Sky Pierce ya Kimi. Paling tadi mentok-mentok give ya. Ya mentok-mentok Eve, tapi ya balik lagi Eve-nya kan kalau buat Sky Pierce enggak. Tapi Karena- Ice Queen ya. Utility malah give sekarang Utility. jatuhnya. Oke, 2 pick lagi berarti yang akan menentukan nih. Valennya bakal di flex ke XP atau Valen mid aja. Kalau Valennya di EXP, aku ngerasa emang mid-nya butuh yang bisa nangkep Kimi dan Cici juga sih. Masa Varsha lagi kah? Itu utility aja, damage-nya udah di gold sama di XP-nya. Ternyata Cloud dan Selena. Selena. Oke, Valen gold, Valen XP berarti ya. Iya. Emang berarti tujuannya pengen makan depan dulu. Karena ini banyak banget nih target buat row-nya juga kan. Tricky harus dipaksa di sini untuk lebih targetingnya entah ke Fredrinnya, ke Soranya untuk bisa memberikan cancellation. Dan last pick dari Geek Farm harusnya akan memberikan kita kejutan. Karena bisa aja mereka membawakan roamer damage buat Baloy. Enggak. Damage apa? Ini Saber. kalau dia di sini ngeluarin Saber, ayolah musim belum lama-lama banget mulainya. Hilda, Asal Hilda, hambat Hilda. semua. Tenang. Hilda. Hilda, aman. Loy, Saber. Be, musim Masih belum lama-lama Marcel. banget mulainya, Be. Saya Orang banyak yang nyendat, Be. Saya dapat titipan dari salah satu content creator yang suka Saber Roam. Namanya Hero Isgat, tahu kan kalian? Tahu. Dia Kenapa tungguin dari Baloy. Dia biasa. tungguin aja sampai season berapa gitu, tungguin aja di season ini dulu gitu kan. Aduh. Tapi hati-hati loh, mid combo
EVOS mematikan. Pasti. Gatot Karena- kaca tahun, Lele auto kena itu. Udah pasti ya. EOG ditambah lagi dengan Arrow atau Arrow EOG atau Town-nya juga pakai Unbreakable. Banyak combo yang bisa dibawakan. Terlebih Fanny. Ini kalau udah mulai masuk mid game, minimal ada satu yang bisa dipegangin landingnya. Jadi 4 team fight-nya ini bakal kuat banget. Selama Erlannya tetap bisa stabil dalam farming. Yep. Oke, game yang kedua akan segera kita mulai. 1-0 skor sementara EVOS begitu mengerikan di game yang pertama dan apa yang akan terjadi di game yang kedua. Jadi langsung saja FPL Arena. Mana Suaraja? Masih semangat, masih semangat. Yap. Dan draft kayak gini ini menunjukkan kalau Tricky pun bisa mau diajak main gaya apapun gitu loh Prof. Iya, Dari setuju. segi hero-nya. Ini kayak fleksibel banget ya. Tiba-tiba munculin Selena. Ya Buset. sebenarnya buat dari awal sih udah pasti ya. Kalau Hilda kayak gini udah pasti bakal nge-trigger juga biar Regennya kepake, Revitalisnya juga kebuang. Tapi lihat itu dia agresivitas. Buset. Woi Albert. Bat. Masih berhasil diamankan oleh Makeits dan Albert berusaha untuk bisa menyelamatkan diri tapi dikejar di bagian belakang dan flicker langsung dikeluarkan. Albert selamat. Sedikit miss tadi kalkulasi energi ya. Dari perhitungannya Baloy mungkin udah nggak bisa steal cable lagi. Nyaris. Aman-aman. Masih bisa balik lagi, tenang lagi. Nggak kecuri juga jungle-nya. Temponya harusnya lumayan turun sih. Karena balik lagi ya, ini kan menunggu juga Fanny-nya untuk mendapatkan level 4. Dia bakal larinya ke area gold lane, tapi kita harus lihat juga gold lane-nya Cici. Dan juga ada Kenziski, EXP dan goldnya benar-benar sulit banget untuk bisa di instan sama Fanny. Jadi ya mau nggak mau harus ke area mid lane mainnya, ke area Aboy. Yap. Sementara itu mereka mencoba untuk bisa mendapatkan orang pertama. Itu dia. Dan Baloy menjadi santapan untuk Tricky. Combo yang sangat-sangat simple tapi mematikan. Tahun lele itu terus pas dan auto kena. Kalau dibalik Lele EOG ntar pas level 4. Sama aja sebenarnya. Intinya Siapa duluan aja. Nggak bisa bergerak lah intinya. Iya. Ya 2 hari lah ke stun itu. Ya bisa lah kalau lele nggak dari jauh-jauh banget 1,5 hari lah. 1,5 hari lama juga sih emang. Berasa ya. Kejebak di mana Bakahuni. Makanya. 1,5. Oke, dan harus Kena join. lagi lelenya. Pok dikit. Cuman Turtle harus sih bawa tank jungle kan, nggak boleh dilepas dan kontes akan dilakukan. Oke, apakah Albert juga akan langsung nyamperin ke area Turtle? Tapi sepertinya tidak, mereka berusaha untuk bisa mendapatkan karena satu play dan Baloyski masih berhasil menyamakan diri. Luke mundur sedikit ke area belakang, namun sekarang coba lihat Ki-nya terjebak di terdepan. Tapi Erlan di depannya berbeda, malah menjadi korban pula dan Ki korban yang kedua. Oh Albert top lane. Oke, what? Kenzie down. Nah, itu dia punishment tapi solo kill. Solo kill tadi ya, di bagian top lane, di area Respon gold lane. cepat loh. Dan emang bener yang kita bilang juga di awal, kalau misalkan Kenzie bakal ditumbangin kalau seandainya emang udah bener-bener low HP banget. Karena kalau Fanny-nya datang dari awal, ya belum tentu bisa 100% di kill. Yap. Sementara itu Makeits kehilangan tadi satu monster jungle ya. Iya, wow ini susah juga ya Hilda ngejarnya Fanny. Dia ngebuka vision, Fanny-nya kabur, jauh juga kaburnya. Sementara dari item masih seperti biasa lah ya. Untuk Fanny, have assist masih jadi core itemnya. Yap, Udah pasti. Tapi ya balik lagi sih untuk pelan-pelan sekarang gameplaynya juga masih dipegang sama Geek Fam. Alur yang emang harus slow. Karena mereka kalau buru-buru juga takutnya Fanny-nya malah dapetin space yang lebih luas kan. Ini Kimi Vita River kah? Dia bikin Swift Crossbow. Ya. Berarti Vita of Heaven ya? Nggak langsung Sky Pierce ya. Yap. Mungkin item kedua nanti kali. Atau memang dia ngandelin damage outputnya aja. Oke. Ada satu retribusi tapi wow, Baloy. Lagi. Ya, bisa dimakan ya dari Baloynya. Karena menurutku memang opsi makan depan tuh semenjak Selena di pick possible. Possible banget. Siapapun yang kena, apalagi kan frontline-nya banyak nih. Kayak untuk damage dealer ya udah cuma satu kan, cuma di Aboy. Di Aboy ya urusannya Albert, tapi untuk Tricky dia punya 4 target di sini. Yang sangat-sangat mumpuni untuk bisa di roll. Yap. Tapi Makeits cukup berani, sendirian ke area terdepan dengan ada Aboy. Menjadi backup di bagian belakang, tapi Makeits ya masuk dalam area pit dari Purple Bomb. Akan seperti apa lagi? Ada satu Avatar Guardian tapi gak connect tadi ke arah beberapa player yang ada. Tapi malah Ki-nya menjadi korban pula. Albert masih mendapatkan bahan bakarnya. Oke. Sementara sekarang coba lihat depan berbeda. Kenzie menjadi korban yang sedikit. Albert yang masih patut bisa kabur. Dan Makeits yang kita habis. Ada flicker yang udah dikeluarkan pula. Luke berusaha untuk bisa bodor. Bergerak untuk memberikan plastic duet. Double kill didapatkan pula Erlan. Itu dia mereka yang buka dan mereka akhirnya yang dikalahkan juga. Banyak sekali korban yang terjadi demi Purple Buff yang tetap didapatin oleh Albert. Ditambah lagi Turtle yang terlepas. EVOS untung banyak banget di sini.
Objektifnya tetap dapat, purple buff-nya nggak hilang dan Luke yang mengambil tadi dengan Thunderstorm, dia mengusir banyak member dari Geek Fam. Wah, Luke sih pergerakannya bagus banget ya, Luke. Dia Atau timingnya pas dia. hadir waktunya tepat banget. Gila gue cengen dan layer serangan Evo coba lihat tuh. Bagus banget Blazing Blade sampai 80, Prof. Sampai di akhir ya benar-benar dapetin My Kids juga kan. Sampai situ loh. Sampai dia kejar tuh pokoknya. Karena emang timingnya lagi pas nih. Emang timingnya buat fight. Lagi pressure yang nggak berhenti ya. Apalagi ngeliat, glowing udah jadi juga. Hati-hati Baloy, semakin susah selamat lebih tepatnya. Karena regennya bakal dipotong lagi. Dan Lucky udah mulai join nih. Harusnya udah masuk menit 5, Albert udah megang lane. Yap. Dan Baloy berusaha untuk bisa memberikan perlawanan. Sakit ya. Emang gak mau dikasih vision juga sih, makanya glowing one kan. Emang harusnya. Wah, habis dong lama-lama begini, habis. Makanya itu dia Pak Pulung. Kalau Baloynya dapetin bush yang bagus, dapetin vision yang bagus, yang enak Aboy. Dan juga Geek Farm-nya. Makanya mereka gak mau kasih bush yang bebas. Ricky dan juga Ki. Di sini emang bener-bener bertugas berdua untuk bisa menutup vision tersebut. Oke, Erlan udah mulai mendominasi laning yang dia milikin. Makanya ini kombonya bukan cuma sama Ki berarti ya. Sama Luke juga bisa tadi. Terrify, Row, Connect. Bisa sama Town juga. Dan follow up-nya juga bisa banyak banget. Selenanya sendiri bisa nge-follow. Belum lagi ada Erlan nanti atau Fanny yang mobilitasnya cepet banget. Ya, dan ingat ya, Luka di sini masih belum bermain dengan Cloud-nya. Oke, dan sekarang Baloyski menghantarkan damage balasan Luke. Berusaha untuk bisa menyamakan diri, tapi masih ada Make It pula. Mencoba bisa mengejar. Luke ya sendirian. Sanggupkah Luke bertahan? Karena sekarang Ki sudah mulai hadir pula dan Luke ya bertahan. Ini masalah yang dari tadi kita bahas dari draft, B. Damage-nya bakal kurang. Ya, minim sekali. Yang kita ekspektasikan ya rata-rata minimal ada jungler yang punya damage, tapi ternyata enggak. Mereka ngambil Fredrin dan Hilda ternyata untuk last pick-nya. Dan Hildanya pun di sini tetap build ke arah badan. Jadi hanya mengandalkan Aboy sebagai damage dealer. Dan kita masih belum melihat Skypierce ternyata Lim. Mystic Container, Mystery Code X. Ke arah Concentrate ternyata next itemnya dari Aboy. Oh, dia item scaling bisa dibilang. Tapi Turtle kembali setup. Oke, ada 3 player dari GK kan seperti apa lagi? Karena sekarang Wow. Albert! Albert hadir dan berubah segalanya. Ada satu harapan yang benar-benar sudah dihancurkan pula. Tapi sekarang Luka berusaha bisa mundur menuju ke arah rekan-rekannya kembali. Wah, itu real drive-thru itu. Dia lewat kabel dan di mid lane Yap. masih bisa ke defense untungnya. Bener-bener nggak berhenti. Fanny-nya cuma datang, retreat cabut. Ini bener-bener paket komplit ya dari EVOS. Mereka menangin lagi objektifnya 2-1. Seperti game yang pertama, mereka benar-benar ingin mendapatkan gold dari semua sumber yang ada di Lion of Dawn. Dan Malefic Roar juga ini. Udah pasti bakal ngerepotin buat frontline dari Geek Fam karena semuanya bakal kepenet sama Albert. Sakit banget sih pasti ini. Sampai Make It dua-duanya fisik defense. Wah, Iya. coba lihat ada 2 player mulai terkurung sekarang. Dan sekarang satu besar ataupun dari outer tar yang ada di area atas. Sudah berhasil dihancurkan kembali. Baloyski-nya hampir saja menjadi korban. Oke. Tapi coba lihat. Luke yang mengusir ke arah beberapa player. Tapi Luke masuk terlalu dalam. Luke, masih bisa kabur tadi sebenarnya dengan flicker Aboy. Dan ya menjadi satu hal yang masih positif sebenarnya untuk EVOS. Walaupun Luke yang tumbang tapi dia objektifnya dapat. Itu 2 flicker loh di atas tadi, Pak. Iya. Baloy kabur, Aboy juga kabur. Perkara flicker. Luke doang. Ya sejujurnya harusnya ada beberapa orang yang gak kaget dengan gerakan tersebut. Oke, tapi- dan Marcel. Nggak bisa. Cici nggak bisa even dengan Vengeance-nya. Tadi damage-nya terlalu jadi dari Albert juga. Ada Malefic Roar juga kan, jadi otomatis pasti bakal tembus. Dan Albert seperti yang kita bilang tadi, kalau misalkan laning early-nya menang, semuanya menang, ada satu bener-bener far lane yang bebas buat Albert. Ada satu lane jauh yang bakal dikendalikan oleh Albert. Dan siapapun yang lewat di situ, ingat Albertnya udah menuju ke item yang ketiga nih. Mau si Halbert, mau Blade of Despair, apapun itu ya. Ya. Itu pasti bakal nge-punishnya lebih mudah lagi. Oke, dan sekarang Gi kehilangan dari winning condition-nya nggak sih? Harusnya mulai ketutup. Mulai ketutup nih kan. Karena memang dari konsepnya EVOS jalan banget. Landing jauh Albert, Luke-nya main bareng sama Treki. Treki juga kan gak terlalu butuh farming. Erlan juga unggul sekarang keadaannya. Iya. Belum lagi dari Albert, ya udahlah. Cloud-nya dapat 2 kill loh. Ini sangat-sangat segar sih untuk di early game ya. Tapi masih objektif sih. Harus, Mike Kids masih pegang ke arah Lord-nya.
Retribution beda level, tapi ya lagi-lagi Fredrin dia punya keuntungan lebih. Baloy Oke, dan Baloynya mencoba untuk bisa mengganggu, malah menjadi korban di bagian belakang. Dan sekarang Lordnya akan menjadi milik siapa? Dan Albertnya mulai mendekat, tapi Baikit. ternyata Lordnya masih berhasil diamankan oleh Baikit. Dan sekarang Albertnya masih bisa selamat. Pertempuran tidak terhindarkan, sementara Kensiski langsung dikejar-kejar di bagian belakang. Ada Ki mencoba untuk bisa mendapatkan, karena Kensiski masih berusaha sendirian. Dan Balikin. satu tampol langsung diajar begitu saja. Kija bertahan, tapi ternyata tidak. Kensiski pun down. gak bisa. Lord memang untuk Geek Fam. Namun bayaran yang harus dibayar terlalu mahal. 3 poin kill in total nih. Dan dodge yang bagus dari Tricky Miner. Dia langsung menghindari serangan dari Kenzie. Wah, sepersekian detik dengan flicker, dia balik lagi dengan Garote dan langsung Soul Eater. Iya, Semuanya masuk sana damage-nya. Oke, sabar dulu, tenang dulu. Nyaris itu. Bisa disoloin tadi sebenarnya. Dan jangan lupa ya, ini spell fam yang didapatkan dari Marcel juga nggak bakal bisa 100% karena udah ada si Halbert dari Albert. Ya, efek punish-nya juga harus dihitung itu. Ya 8% ya. Karena tambahan lagi ketika mungkin Marcel di sini build itemnya lebih punya banyak tambahan HP. Dan itu akan menguntungkan dari Albert. Wah, tapi 8%. total damage dealt nih di Luke ya. Karena tadi memang ngepok depan, dia juga yang coba untuk makanin tadi dengan skill yang diambil dari Kenzie. Ya, terrifying dan main Thunder ya, jangan lupa. Oke, nyangkut tadi. Disusul dengan Tricky yang dari tadi ya, lelenya kena. Trapnya kena, on point banget. Mundur ini winning condition. Dan landing jauh susah sih. Udah mundur dari menit ketiga sih Pak Bung. Pudar, ini udah mulai Udah mulai gelap. abu-abu sebenarnya. Gelap ini udah bro. Ya apalagi ya kalau misalkan kita ngomongin nanti ya di Erlannya yang akan bisa makan depan, udah possible banget. Oke, berusaha untuk bisa mendapatkan keras satu play, dan itu dia Marcel yang menjadi korban keganasan dari Albert. Ini si Real di ospek ya. Real, bahkan Wait. kalau bukan sama Luke, Rob. Nyangkut lagi, Tricky mencoba untuk bisa maju, ada satu lagi. Wah. Apa tahu dia begitu mengerikan, bakal tuh sekarang. Luke berhasil membawa habis sekarang beberapa play, dan Baloy masih sempat untuk bisa menyelamatkan diri. Itu dia aksi dari Luke. Flicker didorong lagi ke belakang. Dan bahkan lebih aktif nih gue rasa dari Kenzie. Kenzie kan mainnya pasti nge-damage. Sementara Luke dia lebih bebas. Dia bisa pilih mau nge-damage, dia bisa milih untuk initiate. Dan tadi sekalinya initiate, wow langsung dapetin momentum ya. Ya inilah beberapa alasan ya kenapa Valentina first pick tuh bener-bener memungkinkan. Karena untuk ngedinain Marcelnya juga nih. Bukan Marcel tapi Kenzie dengan Sora. Ada hero Marcel, ada nickname Marcel, ada Sora. Dan Soranya juga karena tadi yang Lim bilang build-nya damage. Makanya dia di sini bener-bener kayak ketutup. Maka serba salah kalau misalkan golden. Lukanya punya Oracle, darahnya juga tebel banget. Iya, dan kalau dia bukannya yang mode awan, damage-nya akan kurang. Nah ya kalau Cloud damage-nya kurang. Dan kalau ngomongin damage, di sini cicinya Marcel juga nggak nutup ternyata. 4 kali death, 0 kill. Masih butuh banget tambahannya. Oh wait, Albert. Kenzie, Itu Kenzie lo. Oke, masih dibabat habis. Dibalikin. Dan dibalikin. Albert! Oh, Ada shutdown tercipta, Kenzie berhasil 1v1 situation. Kenzie! Sedikit memaksa tadi sebetulnya. Tapi ya, dia dapetin harga yang mahal sih. Sekarang nggak ada power retribution dan Geek Fam harus manfaatin momen ini. Lele. Masih jauh sih sebenarnya. Dan Geek Fam kalau emang mau dapetin Lordnya, tapi agak berat sebenarnya. Karena mereka nggak punya yang benar-benar megangin untuk lukanya. Nggak ada yang benar-benar nge-stop key-nya dengan AOG. Wow, Coba Aboy. lihat, Tricky sekarang sendirian ngacak-ngacak belakang loh. Itu dia makanya pick Serena di sini benar-benar buat ngegangguin aja Geek Fam-nya. Buat ngasih info juga ke Luka di mana nih yang harus disorbain nantinya. Oke, Albert hadir purple buff terlebih dahulu sebelum menanti ke area dari Lord. Enchanted talisman ya, tricky ya. Yap. Bisa spam terus-menerusan dari row-nya. Baloy, Kena. connect. Gak di-commit kah? Ki, dibadanin. Dan Ki. Bonyok, Ki. Ada satu revitalisasi memang sudah harus dibuka pula, tapi Ki-nya masih berhasil Membuat. menghantar dan bisa ngebaik time, malah membuat Aboy lenyap seketika. Wow, Lordnya memang reset. Dan sekarang, oh hati-hati, Luke dia dapetin. Oke, dan Lukia mulai maju ke arah terdepan. Lukia mulai beraksi. Siapa lagi yang akan menjadi korbannya, dan itu dia. Satu area kena tampol, tapi Kenzie siap untuk bisa membalikkan keadaan. Kenzie siap untuk bisa menyelamatkan rekan-rekannya. Tapi ini secara nggak langsung jadi Baloy tuker Luke sih. Iya, jadi untung sebenarnya buat Geek Fam. Tapi ya sekali lagi ya karena emang kehilangan dari Aboy. Dan Aboy adalah satu-satunya sumber damage dari Geek Fam. Jadi Lord bakal diambil sama EVOS. Takeover yang menarik. Karena mereka tidak ngambil Lordnya secara paksa. Tapi mereka target orangnya dulu. Lemparin arrow sebanyak mungkin dari Tricky.
Karena jujur ini Tricky masih belum tumbang sama sekali. Ya, 608. masih aman. Masih aman banget. Cooldown reduction-nya juga ini udah lumayan ngeselin sih untuk row yang dilempar terus-terusan. Dan sekali lagi ya dia cuma main arrow trap, udah. Biar nanti Albert yang bakal execute, biar nanti Luke yang bakal buka inisiasinya. Dan jangan lupa juga untuk Ki ya, dia masih menunggu nih harusnya arrow EOG. Lagi-lagi masih menunggu juga, bisa bareng sama Luke kombonya Stormbind. Bisa. Untuk defense sebenarnya high ground defense masih ada Aboy. Dia punya range yang lumayan jauh, lumayan oke juga. Kontrolnya masih aman harusnya. Waduh. Marcel. Marcel ya, coba-coba lo barusan itu. Ya karena basic attack dari Erlannya udah mulai berasa juga momen seperti ini. Udah punya Malefic Gun juga. Udah cukup banget untuk bisa memberikan deal damage yang tinggi ke arah Marcel dengan cicinya. Tapi Marcel emang harus berani-berani dikit sih. Ya dia tetap fighter gitu loh. Tetap harus maju juga, ngasih sedikit badan, make it. Ya, dan sekarang Make It yang menjadi orang terdepan. Make It masih berusaha sendirian, tapi barusan. Tapi dapat begitu mengerikan tadi udah terlihat pula dari Lu. Dan ini dia menjadi momentum yang begitu baik pula. Dimiliki oleh pemain dari Boss. Dan sekarang coba lihat Kenzie yang masih berusaha untuk bisa menjadi orang terdepan. Bahkan sekarang Fadinya pun ada. Albert yang bisa mengatakan David dan Aboy. Aboy pun menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Oh no, midnya masuk. Best startnya hilang. Marcel Baloi mampukah mereka bertahan? Tidak ada yang tumbang dari Boss. Mereka bersiap untuk bisa mendapatkan poin keduanya. Apa yang akan terjadi karena base-nya pun terbuka dengan begitu lebarnya. EVOS Revamp menang atas Kipam. Clean sweep 2-0. Sang Macan Putih membuktikan